Baiklah, selamat datang kembali dalam pembahasan materi matematika bersama saya Fandi Mandang. Untuk topik kali ini kita akan membahas tentang logika matematika, tetapi baru pada pembahasan awal, yakni pemahaman konsep logika matematika itu. Pertama kita melihat tentang pengertian. Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Dalam pengertian lain, logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Selanjutnya kita memahami apa yang dimaksud dengan pernyataan. Pengertiannya, pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, tidak boleh sekaligus kedua-duanya. Itu yang disebut sebagai pernyataan. Pernyataan bisa disebut juga kalimat tertutup, karena hanya bernilai benar saja ataupun salah saja. Nah, sedangkan kalimat terbuka, di sini kita tidak menyatakan dia sebagai pernyataan. Jadi kalimat terbuka bukan pernyataan. Sebagai contoh, kita perhatikan, tentukan mana yang merupakan pernyataan dan yang bukan pernyataan. 5 adalah bilangan prima. 5 adalah bilangan prima. Kita nyatakan dia adalah sebuah pernyataan. Dan pernyataannya bernilai benar. Karena 5 memang benar adalah sebuah bilangan prima. Kedua, 14 merupakan bilangan kelipatan 5. 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Kita nyatakan kalimat ini merupakan pernyataan. Namun, kalimat ini merupakan pernyataan yang bernilai salah. Karena 14 sebetulnya bukan merupakan bilangan yang kelipatan 5. Ketiga, siapakah yang tidak mengerjakan PR? Nah, ini kita nyatakan bukan sebuah pernyataan. Kenapa? Karena ini merupakan suatu kalimat pertanyaan, di mana dia bisa saja bernilai benar atau bernilai salah. Jadi, di sini kita lebih memahami mana yang merupakan pernyataan dan mana yang bukan pernyataan. Nah, lambang suatu pernyataan. Di sini kita lebih sering menggunakan huruf P ataupun Q ataupun R dan seterusnya dengan keterangan bahwa selalu menggunakan huruf kecil untuk melambangkan suatu pernyataan. Sedangkan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut kita lambangkan dengan huruf B untuk pernyataan yang bernilai benar dan huruf S untuk pernyataan yang bernilai salah dengan huruf kapital atau huruf besar. Sebagai contoh di sini ada sebuah pernyataan yang ditulis Tomohon adalah kota bunga. Jadi Tomohon adalah kota bunga adalah suatu pernyataan yang nilai kebenarannya kita tulis dalam kurung B atau bernilai benar. Selanjutnya kita memahami tentang ingkaran atau negasi. Lambang dari suatu ingkaran atau negasi bisa kalian perhatikan, biasanya menggunakan lambang ini. Dan dibaca bukan atau tidak. Sebagai contoh, tentukanlah negasi dari pernyataan berikut. Pernyataan dalam kalimat matematika. Pernyataannya adalah 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, kita bisa menyatakan pernyataan ini dengan bentuk negasi. Maka kita tuliskan negasi P adalah 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Karena sudah dilambangkan dengan tanda negasi, maka pernyataan ini kita baca bukan atau tidak. Jadi hasilnya 2 tambah 5 tidak sama dengan 7.
dari pernyataan yang pertama, 2 tambah 5 sama dengan 7. Atau kita bisa baca, tidak benar bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Di sini kita belum melihat nilai kebenarannya, hanya kita melihat bagaimana membaca suatu pernyataan awal, kemudian ditambahkan tanda negasi atau ingkarannya, atau lawan dari suatu pernyataan tersebut. Contoh lain, tentukanlah negasi dari pernyataan berikut. Misalnya pernyataan Ki, semua pelajar berbaju putih. Maka negasi atau ingkarannya adalah negasi Ki, tidak benar semua pelajar berbaju putih, atau negasi Ki, beberapa pelajar tidak berbaju putih, atau negasi Ki, ada pelajar yang tidak berbaju putih. Jadi di sini kita menyaksikan beberapa contoh untuk kalimat pernyataan dalam bentuk matematika dan kalimat pernyataan biasa, di mana kita tentukan juga negasi atau ingkarannya. Demikian pembahasan untuk kali ini, dan semoga materi awal untuk logika matematika ini bisa membuat Anda paham untuk mempelajari topik selanjutnya dari logika matematika. Sekian dan terima kasih.